Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ibu-ibu, pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan tidak tidur setelah subuh. Gerakan ini mudah-mudahan akan terus menginspirasi kita untuk memulai pagi dengan penuh semangat dan terus bergerak. Sebagaimana sudah dijadwalkan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari Bu Lili. Sepenuhnya waktu diberikan untuk Bu Lili. Monggo Bu Lili. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu sholihah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita tetap istiqomah, masih istiqomah untuk tidak tidur setelah subuh, dan kemudian kita bersama-sama memanfaatkan waktu kita untuk tidak tidur setelah subuh ini, ya, untuk bersama-sama waktu kita, ya, menggunakan waktu kita untuk berzikir, dan kemudian sedikit kita menambah ilmu dan juga membesarkan jiwa kita untuk menyongsong ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang berpuasa Ramadan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengupas tentang satu tema, yaitu ekspresi cinta Allah di setiap seruan, wahai orang-orang yang beriman. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah sering, ya, di dalam Al-Quran ketika kita membaca ayat-ayatnya itu menjumpai ayat-ayat Allah itu dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena kita sedang berada di bulan Ramadan, ya, maka kita melandaskan pembahasan atau kajian kita pada pagi hari ini menjadi ekspresi cinta Allah, ya, kepada hambanya yang beriman melalui ayat Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian, sekilas, ya, penjelasan tentang ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, di sini menunjukkan bahwa Allah itu mewajibkan ibadah puasa kepada hamba-hambanya yang beriman, setiap hambanya yang beriman, pada seluruh hambanya yang beriman, sebagaimana juga Allah mewajibkan ibadah puasa ini untuk hamba-hamba sebelum kita, yaitu hamba-hamba Allah yang terdahulu. Nah, Muhafillah rahimakumullah, hal ini menegaskan pada kita semua bahwa betapa sangat pentingnya, ya, ibadah puasa ini di dalam
merealisasikan ketakwaan kalau kita kembali kepada ayat Allah tadi, bahwa ujung dari diwajibkannya puasa Ramadan atau ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa ketakwaan itu merupakan tolok ukur kemuliaan. Jadi ketakwaan itu adalah tolok ukur kemuliaan suatu umat ya atas umat yang lainnya. Begitu juga tolok ukur kemuliaan satu individu dengan individu yang lainnya atau atas individu yang lainnya, tentu saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Ya, karena dengan takwa inilah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mampu melaksanakan perintah Allah, perintah-perintah Allah yang akan mendatangkan pahala dan ridhonya tentu saja. Dan kemudian juga dengan ketakwaan inilah kita mampu meninggalkan larangan-larangan Allah ya yang mendatangkan murka dan siksanya tentu saja. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang sekilas tentang penjelasan surat Al-Baqarah ayat 183 yang akan kita kupas nanti tentang seruan Allah di awal ayat, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita membaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, Allah mengawali perintah berpuasa itu dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Hal ini sungguhnya bertujuan agar kaum muslimin itu bersemangat, ya, kaum mukminin itu bersemangat di dalam menjalankan pesan atau perintah Allah, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah yang terkandung di dalam ayat ini, ya, yaitu seruan dimulai dengan Allah memberikan memanggil itu dengan panggilan yang sangat luar biasa. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masya Allah, ya, ini bukan sesuatu yang tanpa makna, ya, karena setiap ayat, setiap kata yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung makna yang sangat luar biasa sekali, yang bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Ya. Oleh karena itu, ummahat fillah rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah 183 ini makna ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini sesungguhnya memiliki makna yang pertama itu sebagai tahbib, ya, sebagai tahbib. Apa tahbib itu? Adalah ekspresi cinta Allah kepada kita hambanya yang beriman, masya Allah. Ya. Jadi seperti kita kalau misalnya ingin menyemangati anak-anak kita gitu ya, atau ketika kita memanggil saudara-saudara kita gitu, memanggil orang-orang yang kita cintai gitu ya, itu kan dengan panggilan yang sangat memuliakan gitu ya. Apalagi kalau di dalamnya itu sungguhnya ada hal yang memang kita itu harus melaksanakan gitu ya. Bagaimana menyemangati agar kita kemudian bersemangat melakukan apa yang dimaksudkan, diperintahkan itu, maka Allah kemudian memanggil kita dengan panggilan yang sangat luar biasa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau sudah di awal itu kita memanggil dengan panggilan, menyeru dengan seruan, ya, mengawali dengan sesuatu yang baik, dan kita bermaksud untuk memotivasi ya, orang-orang yang kita seru, maka kemudian panggilan itu menjadi sangat bermakna sekali, gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai anakku yang solihah, ya, ibu-ibu yang solihah, mari kita senantiasa menjalankan perintah Allah. Itu akan memiliki makna yang sangat mendalam dibandingkan misalnya
ketika kita kepada anak kita atau kepada orang yang kita inginkan melakukan sesuatu kebaikan itu kemudian diawali dengan kalimat yang tidak baik gitu ya, atau kalimat yang biasa-biasa saja. Bagaimana contohnya gitu ya? Ya, tentu saja kita pernah ya, semua pernah seperti itu, melakukan hal yang mungkin tidak kita sengaja. Bahkan kadang kita memanggil hanya sini kamu sini gitu ya. Sini tak kamu melakukan ini gitu ya, harus melakukan ini, tapi tidak ada motivasi dari awal. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Itu justru Masya Allah ya, mengawali sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk kebaikan hambanya, kemudian perintah itu ya, sesungguhnya adalah penting untuk hambanya, untuk sesuatu yang akan menjadikan hambanya itu adalah hamba-hamba yang bertakwa. Itu dimulai dari awal. Jadi tidak sekedar misalnya ya ayuhan nas gitu, wahai manusia gitu ya. Berarti secara umum tidak ada makna khusus gitu ya. Tidak ada penempatan yang khusus di hadapan Allah ketika seruannya itu misalnya ya ayuhan nas gitu ya, untuk semuanya lah gitu ya. Jadi silahkan nanti berpuasa apa tidak gitu ya. Tetapi ini karena ditujukan khusus, puasa ini adalah ibadah yang ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman, maka kemudian Allah menyeru kita dengan sangat luar biasa sekali, menunjukkan kecintaan Allah kepada kita, rasa cinta Allah kepada kita hambanya. Sungguh sangat sungguh sangat merasakan gitu ya, bagaimana diseru dengan orang-orang yang beriman, seruan yang khusus gitu ya, sehingga kemudian kita merasa oh, ini untukku gitu. Ketika kita merasa menjadi orang yang beriman, maka diseru dengan panggilan yang khusus, seruan yang khusus, itu pastilah kita kemudian menjadi lebih perhatian gitu ya, lebih fokus lagi. Ada apa ini gitu. Ada panggilan dengan panggilan yang sangat luar biasa gitu ya. Panggilan sebagai orang-orang yang beriman, yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Masya Allah gitu ya. Keimanan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mendatangkan sesuatu yang membahagiakan, bahkan kebahagiaan yang abadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan bagaimana Allah memanggil ya kepada orang-orang Yahudi di dalam Taurat dan Injil itu. Khaisamah mengatakan ya, ma taqra'una fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu fa innahu fit Taurah ya ayyuhal masakin. Jadi kita bisa membedakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Khaisamah ini, apa yang kamu baca dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, maka sungguhnya di dalam Injil dan Taurat, Taurat dan Injil adalah ya ayyuhal masakin, wahai orang-orang yang miskin. Ini sangat berbeda sekali ya. Rasa cintanya Allah, rasa sayangnya Allah kepada kita diekspresikan gitu dengan panggilan. Sesuatu yang panggilan itu adalah awal dari segala sesuatu yang akan kita lakukan di kemudian. Jadi seruan, dipanggil ya, dengan seruan penuh kecintaan, diberikan panggilan yang khusus ya. Orang-orang yang beriman itu kan sangat, di satu sisi sangat melegakan gitu, Masya Allah gitu ya, bahwa yang ternyata Allah memberikan kepada kita satu satu apresiasi gitu ya kepada kita, bahwa kita adalah orang-orang yang beriman yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan kita, yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti dengan seruan yang sangat luar biasa, sehingga ini memunculkan gitu ya, memunculkan perhatian kita, memunculkan
ketundukan kita bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dengan seruan yang khusus gitu ya. Yang namanya dikhususkan itu pasti ya istimewa ya. Ketika kita mengkhususkan kepada seseorang, itu adalah seseorang yang istimewa di hati kita, di dalam pandangan kita, di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, inilah ya, bagaimana kita menyambut, merespon rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang mana siapa ya? Oh, Mbak Sri Lestari nih ya. Bukan nih. Ummu Alif itu kayaknya Ummu Alif. Mungkin Saya mute. Ya, mohon maaf ya. Jadi ketika kita diberikan tempat yang khusus oleh Allah itu, maka kita menjadi lebih bersemangat. Inilah salah satu tujuannya kenapa Allah menyeru hambanya yang beriman untuk melaksanakan perintah berpuasa ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah ekspresi cinta Allah kepada kita, orang-orang yang beriman. Ummahatillah rahimakumullah, bagaimana kita ketika Allah saja memperlakukan sedemikian baiknya kepada hambanya yang beriman, kemudian kita merespon juga harus dengan sangat luar biasa gitu ya. Kalau di dalam hadis itu kan, di dalam perintah puasa itu kita merespon puasa ini bil iman wal istisaban ya, wahtisaban ya. Bil iman wahtisaban, dengan sepenuh keimanan gitu ya. Jadi merespon perintah seruan Allah Subhanahu wa taala yang dengan penuh kecintaannya kepada kita, dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu itu bil iman wahtisaban, dengan sepenuh keimanan dan juga keikhlasan kita, dengan respon yang antusias gitu ya, biar kita kemudian menjadi antusias gitu dengan seruan itu, antusias di dalam menjalankan puasanya, antusias di dalam menjaga kesempurnaan puasa kita di hadapan Allah, antusias gitu kita memberikan contoh kepada anak-anak kita, keluarga kita, dengan berpuasa sebaik-baiknya gitu ya, menjalankan semua rukunnya dan sebagainya itu dengan sepenuh hati gitu ya, dengan antusias gitu, dengan sepenuh keimanan kita, masya Allah gitu ya. Ini adalah ekspresi yang dimaksudkan bahwa setiap kali Allah menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya Allah sedang menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Kenapa Allah dengan sedemikian itu gitu ya kepada hambanya yang beriman? Kita bisa membayangkan ya, tujuan dari diwajibkannya ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar bertakwa, agar kita pada akhirnya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu tentu saja tidak mudah gitu ya, dan juga tidak ujuk-ujuk ya sudahlah nanti ada yang bertakwa gitu. Tetapi Allah paham sekali karena Allah adalah yang menciptakan kita, maka Allah sangat mengerti gitu ya, maha mengetahui, maha bijaksana bagaimana hambanya ini agar sampai kepada tujuan dari diwajibkannya puasa ini dengan cara tadi. Jadi seru secara khusus gitu ya. Kemudian biar bersemangat, biar antusias, melaksanakan dengan segala maksimal ya, maksimal yang akan dilakukannya, yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini adalah memberikan kepada kita satu kondisi untuk benar-benar melaksanakan ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi sudah dari ujung ke ujung itu Allah sudah memberikan
satu sarana gitu ya, agar kemudian kita itu sampai kepada tujuan. Tidak hanya sekedar perintah bahwa kamu harus berpuasa, kamu harus bertakwa dan sebagainya, tidak. Tetapi Allah Maha mengetahui bahwa kita itu butuh itu, gitu ya. Hambanya itu yang kadang-kadang ya kalau tidak diperlakukan secara khusus itu kadang-kadang tidak tidak gercep gitu ya, atau tidak antusias atau bahkan cuek gitu ya. Maka kemudian Allah menyampaikan rasa cintanya itu dengan kalimat yang sangat luar biasa sekali. Kalau bahasa kita itu kurang apa coba gitu ya. Kita ini sudah disediakan surga oleh Allah gitu ya. Kemudian diberitahu oleh Allah bahwa untuk menuju surga itu harus dengan melalui takwa. Untuk bisa bertakwa, kamu harus menjalankan perintah-perintah Allah. Karena manusia kadang ya kurang respon gitu ya dengan perintah-perintah Allah, maka bagaimana caranya agar hamba-hamba Allah ini kemudian bisa menjalankan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya gitu ya, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh keimanan dan keikhlasannya. Maka kemudian Allah Maha mengetahui bahwa sentuhannya adalah sentuhan dengan seruan ya, yang khusus, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Maka kemudian semua hamba Allah yang beriman merasakan bahwa itu ditujukan kepada dirinya, yaitu kepada kita semua. Jadi yang pertama adalah makna ya ayyuhalladzina amanu adalah sebagai ekspresi, sebagai penunjuk bahwa Allah itu sangat mencintai kita, gitu ya, ekspresi cinta Allah kepada kita. Bagaimana ketika ada yang memberikan ekspresi cintanya kepada kita untuk sebuah kebaikan, maka kita meresponnya dengan sangat luar biasa, bahkan lebih baik lagi gitu ya dari ketika kita hanya diseru biasa saja gitu ya, maka kita meresponnya dengan sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, makna yang kedua dari ya ayyuhalladzina amanu ini adalah sebagai tambih. Apa tambih ini? Ya. Ada kitab yang judulnya Tambihul Ghafilin. Ya. Apa Tambihul Ghafilin? Adalah peringatan bagi orang-orang yang lupa, yang lalai. Maka makna dari ya ayyuhalladzina amanu ini selain merupakan ekspresi cinta Allah kepada kita semua hambanya yang beriman, maka ya ayyuhalladzina amanu ini adalah sebagai tambih. Jadi seruan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman sebagai peringatan gitu ya, sebagai peringatan agar kita ini bersungguh-sungguh gitu di dalam melaksanakan perintah Allah yang terkandung di dalam seruan itu. Jadi peringatan ya, rasa cinta, Masya Allah sudah diseru gitu ya dengan seluruh ekspresi rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, masih ditambah lagi bahwa sungguhnya ini peringatan loh gitu ya, agar kamu itu bersungguh-sungguh gitu. Karena bisa jadi masih ada gitu ya orang-orang yang sudah diseru hamba Allah ini, yang sudah diseru dengan seruan yang sangat luar biasa penuh cinta, tetapi juga nggak ngeh gitu ya, masih saja cuek, masih saja ya tidak menyambut dengan sangat luar biasa gitu ya. Maka kemudian makna yang kedua dari ya ayyuhalladzina amanu ini adalah sebagai tambih, sebagai peringatan agar kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah, dalam hal ini berpuasa di bulan Ramadan ini ya, bil iman wahtisaban, dengan sepenuh keimanan bersungguh-sungguh gitu ya, selalu mencari gitu apa yang kemudian menjadikan puasa kita ini menjadi lebih sempurna, pahalanya menjadi pahala yang sempurna, sehingga kemudian kita akan memetik hasilnya di akhir
puasa kita yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan sepenuh keikhlasan. Bagaimana kita kemudian mengikhlaskan semua hal yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk ditahan, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang memang sudah diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dengan sepenuh keikhlasan, ya. Jadi tidak ada istilah kemudian puasa dengan separuh hati gitu ya, dengan setengah hati gitu, atau karena rasa sungkan atau karena tidak enak dan sebagainya. Sehingga orang yang berpuasa itu senantiasa menginginkan, berharap gitu bahwa puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka far'iha sam'aka, ya, far'iha sam'aka. Idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'aka. Apa artinya, ibu sekalian yang dirahmati Allah? Apabila kamu mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, maka far'iha sam'aka, bukalah ya, telingamu lebar-lebar gitu ya, pendengaranmu lebar-lebar. Sampai sedemikian itu gitu ya. Saking inginnya Allah itu kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa gitu ya. Far'iha sam'aka fa innahu khairan ya'muruh aw syarrun yanha anhu. Ya. Nah, bukalah telingamu lebar-lebar karena hal itu menunjukkan khairun ya'muruh gitu ya, kebaikan yang akan diperintahkan oleh Allah di dalamnya, aw syarrun yanha anhu, atau keburukan yang akan dilarang oleh Allah di dalam. Masya Allah gitu ya. Jadi penuh makna gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, seruan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dengan kalimat yang sangat indah, luar biasa, yang sangat memotivasi gitu ya, yang sangat memuliakan itu, Masya Allah gitu ya, sampai-sampai ya, agar kita semua itu mau bersungguh-sungguh mendengarkan gitu ya. Maka kemudian katakan far'iha wasama, far'iha sama ya. Jadi bukalah lebar-lebar telingamu itu gitu ya. Kalau kamu sudah mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, maka bukalah lebar-lebar telingamu, karena di dalamnya akan ada kebaikan yang diperintahkan atau larangan atau sesuatu gitu ya, larangan yang nanti akan membuat ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali gitu ya, Masya Allah gitu. Kenapa Allah itu menyeru kita dengan seruan yang sangat Masya Allah gitu ya. Mungkin bahkan kita hanya seperti ini gitu ya. Kita itu merasakan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dalam keimanan gitu ya, belum gitu ya. Belum ada apa-apanya dalam keimanan kita. Banyak sekali hal yang masih kurang dalam diri kita gitu ya. Tetapi Allah sudah memuliakan kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, disebut sebagai orang-orang yang beriman. Sehingga bagaimana mungkin kemudian ketika Allah memuliakan kita sedemikian rupa itu, ya, karena orang-orang beriman itu pastilah ujungnya adalah muaranya adalah takwa, dan takwa itu adalah muaranya adalah surga. Itu Masya Allah gitu ya. Bagaimana mungkin kemudian kita tidak menyambut dengan antusias gitu. Ya. Bagaimana mungkin kemudian kita mengabaikan begitu saja. Tentunya
ummahat fillah rahimakumullah, ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini sangat memotivasi kita, ya, sangat memotivasi kita bahwa kita harus membuktikan kepada Allah, gitu ya, harus menyambut, merespon seruan Allah ini sebagaimana harapan Allah, sebagaimana persangkaan baik Allah kepada kita, gitu, bahwa kita adalah orang-orang yang beriman yang akan sampai kepada takwa. Tentu saja dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang seruan yang penuh ekspresi cinta Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu ini. Seruan ini adalah sebelum perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah diserukan itu sebelum perintah berpuasa, ya, sebelum perintah berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan di sini ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hal ini mengisyaratkan apa sesungguhnya? Kenapa sebelum perintah puasa kemudian Allah memanggil kita dengan seruan yang sangat Masya Allah, ya, sangat menyejukkan, sangat membanggakan, gitu ya. Bukan berarti takjub, gitu ya, bukan berarti sombong kalau di sini saya mengatakan membanggakan, tapi diseru oleh Allah loh. Kalau yang menyeru itu sesama manusia, mungkin kita merasa ya itu bukan apa-apa, tetapi ini yang menyeru adalah Allah. Ini mengisyaratkan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah bahwa ibadah puasa ini sangat penting. Bahwa ibadah puasa ini sangat penting bagi siapa? Bagi kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman, bahwa puasa ini sangat penting sekali karena sebagai sarana, gitu ya, untuk meraih ketakwaan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di akhir ayat, ya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Bahwa di dalamnya adalah bermuara kepada ketakwaan, sedangkan ketakwaan itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah adalah merupakan puncak tertinggi keimanan kita. Masya Allah. Kalau kita setiap saat, setiap habis sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beriman, dalam keadaan puncak keimanan. Ini artinya bahwa kita menginginkan memohon kepada Allah serta ketakwaan, gitu ya, di akhir kehidupan kita. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beriman dan dalam kondisi di puncak keimanan. Masya Allah, dalam keadaan beramal soleh. Karena tidak mungkin, gitu ya, ketika kita tidak bertakwa, tidak beriman, tidak berada di puncak keimanan, kemudian kematian kita itu berada dalam kondisi beramal soleh, itu tidak mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari akhir kehidupan yang tidak soleh, yang tidak bertakwa. Ya. Jadi, Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali. Ya, seruan yang hanya hanya beberapa kata saja, ya ayyuhalladzina amanu, ternyata maknanya sangat luar biasa sampai kepada ujung kehidupan kita dan sampai kepada keabadian kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan dilimpahi kenikmatan oleh Allah, ya, yang sangat luar biasa, yang abadi tentu saja. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ini isyarat kedua, ya, yaitu bahwa syarat sahnya puasa itu adalah ketika dilandasi dengan keimanan. Ya. Jadi syarat sahnya puasa atau amal yang kita lakukan itu, apalagi itu perintah yang diwajibkan oleh Allah, itu syarat sahnya adalah landasannya keimanan, karena keimanan kita. Sehingga
siapa saja yang ketika melaksanakan puasa atau berpuasa itu tidak berlandaskan keimanan, maka dia hanya akan mendapatkan efek positif di dunia saja. Mungkin gitu ya, ada yang kok rajin puasa gitu ya, iya karena ternyata dengan puasa ini saya menjadi sehat ya. Karena dengan puasa ini sebenarnya sungguhnya saya itu sedang program diet gitu ya. Nah, maka akan mendapatkan sehat dan dietnya saja, tetapi di hadapan Allah ya, maka menjadi sesuatu yang sia-sia, yang tidak mendapatkan balasan pahala dan keridhaan oleh Allah, dari Allah, karena tidak dilandasi oleh keimanan. Ini isyarat ya, bahwa sebelum perintah berpuasa itu Allah menyeru kita dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan isyarat yang ketiga adalah bahwa jika seseorang itu keluar dari iman Islam, maka sesungguhnya seluruh pahalanya ketika dia melakukan amal solih sewaktu masih dalam keadaan beriman Islam, maka akan gugur. Ya, akan gugur. Yang dimaksudkan gugur ini adalah pahalanya sia-sia saja. Ya, sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah menyeru kepada kita, ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta, jika kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, maka niscaya akan hapuslah segala sesuatu kebaikan dan juga pahalanya, dan kemudian kamu menjadi termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Jadi sangat jelas sekali ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu disampaikan oleh Allah sebelum perintah puasa ini adalah menunjukkan kepada kita semua bahwa syarat sahnya puasa itu adalah dengan keimanan, dan ketika kita keluar dari keimanan itu sendiri, maka seluruh amal soleh kita akan gugur dan kita menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan kita merugi, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Allah menginginkan kita mendapatkan keberuntungan, kemenangan, bahkan kenikmatan yang abadi nanti di jannahnya, gitu ya. Sampai kemudian Allah memberikan sarana prasarananya kepada kita itu dari ujung ke ujung, gitu ya. Dari mulai tahap awal itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Bagaimana agar kita sampai kepada takwa itu. Bahkan termasuk isyarat-isyarat yang ada di dalam seruannya ini, gitu ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini harus kita genggam ya di dalam menjalankan ibadah puasa ini, sehingga kita menjadi ya, hamba Allah yang terus bersemangat, terus termotivasi untuk bersungguh-sungguh di dalam menjalankan seluruh rangkaian apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan yang membuat sempurna ibadah puasa kita sehingga mendapatkan perintah takwa di hadapan Allah di akhir ibadah puasa kita,
ini terus-menerus kita genggam. Ya. Kadang-kadang di awal kita bersemangat, semuanya berjalan, tetapi kemudian di tengah ya mulai melemah. Kemudian di akhir yang seharusnya di ujung puasa kita itu sangat luar biasa karena di dalamnya ada satu malam yang Allah menyediakan kepada kita bahwa kebaikan malam itu, satu malam itu selevel gitu ya dengan 83 tahun kita melaksanakan amal soleh ya, dengan sepenuh keimanan gitu ya. Ketika kita di akhir itu kemudian justru melemah gitu ya, na'udzubillah, kita mungkin disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting gitu, di hadapan Allah gitu ya, untuk berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah gitu. Sehingga kemudian kita terlewatkan untuk mendapatkan kebaikan 1000 bulan. Nah, itu sangat merugi sekali dan tentu saja kita tidak menginginkan itu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka bagaimana kita melaksanakan puasa kita beriman wahtisaban itu ya, menyambut ekspresi cinta Allah kepada kita itu dari awal hingga akhir. Sehingga harapan Allah kepada kita agar kita menjadi la'allakum tattaqun, yang menjadi orang-orang yang bertakwa, itu benar-benar kita dapatkan ya, sehingga Ramadan kita tahun ini, puasa Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu ya, kapan kemudian akhir dari kehidupan kita, maka marilah kita benar-benar kita genggam gitu ya puasa Ramadan tahun ini sehingga menjadi Ramadan terbaik di sepanjang kehidupan kita, yang bisa kita jadikan penawar kita dari seluruh kehidupan kita selama ini, sehingga menjadi hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah, dan kita termasuk hamba Allah yang beruntung. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah dan kita memohon pertolongan kepada Allah untuk sampai ke ujung bulan Ramadan ini hingga peringkat takwa itu tersemat di dalam pribadi kita, sehingga kemudian bisa terlihat, terekspresikan, terrealisasikan itu dalam kehidupan kita setelah Ramadan. Allah a'lam bishawab, wa'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Mbak Lili. Terima kasih atas tausiahnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan akan memberikan semangat spirit kepada kita dan senantiasa kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan sampai ujung nanti kita senantiasa dirahmati oleh Allah sehingga sunatan takwa itu ada pada diri kita semuanya. Demikian ibu-ibu semuanya, mohon maaf dari kami apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Selamat melanjutkan aktivitas pagi. Terus bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.